lanjut ya orderan hari ini. Ini untuk Toyota Fortuner. Fortunernya tapi saya belum dapat foto depannya. Fortuner VNT Turbo atau sebelum VNT yang menggunakan proyektor. Berarti kan Fortuner di Indonesia kalau nggak salah sampai sekarang yang VRZ sampai sekarang yang terbaru 2021 udah keluar berapa ya, 5-6 model kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama masih menggunakan reflektor, yang kedua sudah facelift kalau nggak salah pakai proyektor, terus keluar yang baru VNT Turbo ya, VNT Turbo terus VRZ ya. Nah ini saya belum yakin VRZ atau yang facelift yang pertama ya, mesin 2KD ya. Kalau VNT Turbo berapa tuh kode mesinnya ya, karena saya dulu pakai Fortuner juga jadi saya tahu 2KD sama kayak mesin Innova ya. Menggunakan proyektor jadi low beam H11 ya, low beamnya H11, lampu jauhnya HB3 9005 dan fog lampnya, makanya saya butuh mobilnya dulu jadi fog lampnya nanti saya review sekalian. Kalau yang baru VNT kayaknya pakainya H11, kalau yang sebelum VNT pakainya HB4 ya, di zamannya waktu itu HB4. Jadi fog lampnya Automatic DC belum di review ya, jadi kita review dulu H11 ini nih. Jadi ini banyak yang bertanya mereknya apa. Nah ini adalah Bolam Cree XHP second generation ya, dual Cooper PCB. Ininya dari Cooper, jadi tengahnya itu ada batang PCB dual. Kenapa dual atau double? Dua ini di press jadi satu, di tengahnya itu kita bongkar, kita kasih thermal pass lagi, jadi supaya pendinginannya lebih bagus ya. Jadi ini dia bukan sistem jepit, ya. Nah kalau sistem jepit itu seperti begini, ini dijepit, ini sistem jepit. Jadi bodinya ini sebagai pendingin, ini juga body sebagai pendingin sebenarnya. Cuman ini sistem jepit, jadi dijepit, PCB-nya dijepit di body ya, dijepit di body. Pendinginan seperti itu dengan pendinginan seperti ini bagus seperti ini, karena ini bukan dijepit tapi batang di tengah ini ada batang baru di luar di casingnya. Jadi terkenal yang seperti zaman sekarang heat cooper pipe ya, heat cooper pipe, dual heat pipe ya, F3 juga single heat pipe. Nah jadi intinya ada batang tembaga di tengah sebagai pendingin ya, jadi pendinginannya lebih maju ya. Kalau di Pro 7 ini adalah di P740 ya, di P740. Kalau P750 single heat pipe sama seperti F3 ya. Bohlam ini bukannya termasuk yang paling bagus atau bagaimana, kita to the point saja. Saya tidak mau membangga-banggakan apa yang saya jual ya, bagus-bagusin ya. Kalau kita bilang jelek ya jelek. Jadi memang masih salah satu bolam best seller lah ya, the best bolamnya. Kenapa? Stabil wattnya, uluksnya besar, serviceable. Apa artinya serviceable? Jadi rusak tidak dibuang, kita bisa replace chipnya ya. Pabrik sebenarnya tidak mengizinkan untuk replace chip. Lu buat apa capek-capek katanya kalau rusak chipnya bisa dibuang, mendingan suruh dia beli baru. Pabrik maunya begitu. Ngerti dong artinya? Jadi supaya pabrik lebih untung ya. Buat apa lu bisa servis capek-capek? Tapi kita sebagai penghobi, hobi saya terus terang, kita hobi, kita juga jualan, jadi kita masih memberikan masukan, saran segala macam ya, bisa diservis kok gitu ya. Ya tapi memang servis kan Anda harus beli chipnya ya, bayar juga gitu ya. Dan yang paling enak dari tipe ini adalah ini full adjustable bro, full adjustable ya, sistemnya slide, bisa agak maju, bisa agak mundur. Bohlam-bohlam lain tidak ada yang bisa seperti gini, paling hanya bisa diputar. Putarnya itu pun sistem klik, contohnya F3. Contohnya lagi P730 dia sistemnya dibaut, dikencengin. Jadi Anda nyetingnya nggak bisa langsung on the spot. Anda parkir mobil di depan tembok 2-3 meter, Anda tidak bisa langsung setting on the spot. Kalau pakai P730 harus dicopot dulu. Dicopot dulu, Anda pakai kunci L, dikendorin, oh setting begini, kencengin dulu, pasang lagi. Istilahnya sudah apa, nggak on the spot gitu ya. Jadi seperti Anda lagi mandi, Anda ada tamu, Anda mau nggak mau mesti pakai baju dulu baru keluar kan gitu. Nah kalau ini istilahnya bisa langsung gitu, jadi nggak usah pakai baju, bisa keluar. Tapi itu hanya
umpama ya. Jadi maksud saya ini adalah bisa disetting langsung di mobil, di 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 reflektornya, di proyektornya ya. Ini contohnya proyektornya. Jadi kita bisa setting on the spot. Jangan lupa ya, ini kan ada kaki 3, saya selalu ngomong ya, kaki 3 ini center 2 kaki, center 2 kaki. Jadi ini top 2 kaki. Jadi bukan top juga karena ini kalau dipasang ini di arahnya jam 11. Jadi pokoknya intinya ada 2 kaki, 1 top. Nah, sama ini juga ada 2 kaki, 1 top. Kalau nggak masuk jangan dipaksa, Bro. Patah. Nanti patah, nyari kakinya nggak ada yang jual ya, nyari kakinya nggak ada yang jual. Anda harus beli 1 set. Jangan lupa ya, pasangnya kalau belum masuk artinya jangan dipaksa, cari dulu. Jadi karena kakinya ada 3, orang beranggapan sama aja, main hajar aja ya. Karena ada keluhan seperti itu, Pak, kakinya patah aja, jual kakinya aja nggak ada. Karena kita beli LED 1 set, bukan beli beginiannya aja nih ya, dudukannya aja nggak ada, Bro. Sorry, nggak ada. Makanya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, perlakukanlah dengan baik ya. Hati-hati. Memang kalau ini melihat di meja sih gampang, kalau prakteknya pas masang susah. Mesti ngobok-ngobok gitu ya. Apalagi Fortuner mobilnya tinggi. Mobilnya tinggi itu kepala nggak bisa dongak 100% ya, Anda harus lebih concern lah ya. Pakai kaca atau pakai kamera handphone dilihat itu ya, lebih oke kalau ada yang kurang pas. Karena Anda mau lihat posisi kaki 3-nya ini kan, kalau di sini kan gampang dilihat, kalau di headlamp kan susah. Nanti ada filter udara, ada saringan udara, mentok sana, mentok sini. Nah, itu yang harus dilepas dulu ya. Digeser dulu, ada aki harus digeser, Bro, jangan dipaksa ya. Terus ini sudah masuk, putar ya, kunci. Udah kunci, Anda harus setel, ininya harus tegak lurus ya. Harus garisnya ini lurus, vertikal ke bumi, tegak lurus ya. Jangan sampai tidak. Ya, jangan sampai tidak ya. Nah, Anda bisa setel ini diputar sebenarnya, Anda bisa cari fokus. Intinya adalah patokannya patokan vertikal ya. Vertikal apanya? Ininya ya. Vertikal Anda bisa main sedikit ke kiri atau ke kanan. Ya. Anda bisa tarik mundur, bisa dorong maju. Anda dorong mundur 1 mili aja sudah beda hasilnya. Jadi ini bohlam makanya full adjustable. Enak sekali, maju, mundur, putar. Bohlam lain cuma bisa putar. P730 bisa putar, P740 juga sama, P750 sama. Bohlam-bohlam F3 juga sama, F3 hanya bisa putar. Jadi ini lebih prefer ke proyektor. Makanya enak sekali. Saya udah bilang kalau yang proyektor H11 tipe ini istimewir lah ya. Kalau yang bukan yang proyektor kita H11 Innova Ribbon, kita masih bisa pakai P730, pakai Cooper Belt. Dia hanya setel putar, maju mundur tidak bisa. Tapi kalau ini, enak banget dah ya. Makanya saya udah bilang ini salah satu bohlam the best. Memang bukan dia yang terbaik, bukan dia yang nomor 1, tapi soal adjustable dia nomor 1 ya. Terangnya 30 watt 2500 lux maksimum. Memang masih ada yang lebih terang, yang 40 watt ada. Tapi kan ini kita pertimbangkan bisa diservis, bisa di replace ya, seperti itu. Dan dia enak, dia tinggal colok aja, Anda nggak perlu pusing, ada drivernya, Anda harus umpetin, Anda harus ikat segala macam, tinggal colok, plug, selesai ya. Dan ini juga sudah dibungkus. Kalau F3 nggak dibungkus, P730 juga nggak dibungkus ya. Jadi lebih beresiko sebenarnya. Beresikonya apa? Mobil itu panas ya, kalah di sininya, Bro. Kalah di sininya, goyang-goyang, apalagi mobil itu diesel ya, solar ya, bergetar ya. Kalah di sininya. Banyak nih saya menemukan kalah di sininya. Kalahnya kenapa? Karena kabelnya bukan dibungkus pakai Cooper dibungkus pakai braided begini, tapi isolator biasa ya, lembek lama-lama. Kalah di sini nih. Kalah, putus rusak. Dan dia ada driver lagi, ribet. Kalau ini kan cuma kabel gitu ya. Jadi saya jelaskan keunggulannya. Kalau soal kelebihannya memang dia 30 watt, bukan 40 watt, bukan 50 watt, bukan 60 watt. Jadi powernya ya memang segitu. Karena ini standar bawaan pabrik. Ya, sebenarnya ini bohlam mau di-upgrade juga bisa, cuma kan garansinya menjadi hilang karena pabrik tidak mengizinkan untuk kita diservis, kecuali Anda sudah punya ini, garansi sudah habis, kita mau ngomong upgrade, kita bisa pakai driver, kita tambahkan drivernya, outputnya jadi maksimal, itu bisa juga ya. Tapi kalau Anda mau yang model upgrade gitu, lebih enak pakai yang Cooper Belt. Supaya kenapa? Drivernya simple. Ini ada kipas angin, kita harus ngedrive kipas angin
Kalau yang Cooper Belt tanpa kipas angin lebih enak ya. Cree XHP 50 juga. Ya. Kita tes nyalanya deh. Jadi supaya Anda juga paham. Jadi buat Anda yang belum beli, tapi kan ini untuk review customer saya yang sudah beli, dia di Medan ya, Pemantang Siantar, untuk Toyota Fortuner ya. Nah, kita udah nyalakan, ini hasilnya ya. Nah, outputnya akan seperti itu ya. Ya, memang ini bukan salah satu bohlam yang paling terang yang ada di Indonesia beredar, tapi ini salah satu yang the best ya. Di sininya padat juga ya. Cut off-nya bagus. Anda bisa setel maju mundur ya. Saya akan sedikit demokan soal maju mundurnya. Sebentar. Ya. Sebenarnya ini video sudah, tapi kita ulang lagi. Kenapa? Karena ya supaya paham juga ya. Kita bisa putar ini. Anda harus menetapkan ini vertikal ya. Vertikal. Vertikal Anda boleh adjust ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, nggak masalah ya. Anda bisa adjust ke kiri sedikit, ke kanan sedikit. Nah, tuh Anda bisa lihat berubah ya di bawahnya. Di bawahnya ini nih. Yang bagian bawah foreground ya. Ya, nih. Tuh. Kita bisa tarik mundur. Nah, ini mundur. Biasanya kalau ditarik mundur, foregroundnya agak lebih lebar ya, lebih lebar ininya, foreground ininya. Kalau Anda tarik mundur. Tapi kalau Anda dorong maju, dia akan menipis. Nah, tuh, kelihatan nggak ininya ya? Ininya nih Anda lihat nih, pelajari nih. Jadi Anda bisa nyoba sendiri. Anda nyoba sendiri bagaimana caranya? Anda coba di depan, mau apa? Anda parkir di depan tembok, kira-kira 3 meter, 2 meter, 3 meter, ya udah Anda mainkan ya. Satu persatu cobanya, kanan Anda adjust sendiri, kiri Anda adjust sendiri. Namanya adalah kalibrasi, itu yang kita sebut. Jadi kalibrasi itu ada dua macam. Kalibrasi sebelum dikirim, nah itu saya yang lakukan. Kita cek recheck segala macam, pastikan fungsinya, pastikan wattnya, pastikan segala macamnya. Nah, kalibrasi kedua adalah pas barang Anda sampai. Jadi Anda sendiri yang Anda lakukan. Anda bisa tarik mundur. Tuh. Kalau Anda tarik mundur, ya, ininya melebar. Nah, menurut Anda suka nggak? Atau Anda mau yang bagaimana? Anda bisa adjust sendiri, sesuka Anda. Gitu ya, karena tiap-tiap orang kan punya selera yang berbeda. Ada orang Anda bilang cakep, cewek Anda bilang cakep, ada juga yang bilang, gua nggak suka, dia jelek atau bagaimana. Selera ya. Anda bisa tarik mundur sampai 1-2 mili lah ke belakang. Tuh, Anda bisa lihat ya. Kita dorong maju. Tuh, ya. Jadi enak sekali ya. Anda harus setel vertikal, Anda bisa geser kiri, geser kanan, geser kiri, geser kanan. Anda bisa tarik mundur, Anda mau kiri kanan bisa, tarik mundur bisa. Ya, enak sekali. Saya udah bilang. Ya. Jadi itulah bohlam untuk proyektor. Karena mobil di Indonesia tahun-tahun sekarang ini itu menggunakan H11 ya. Proyektor halogen menggunakan H11 ya. Contohnya Avanza Veloz, Toyota Sienta ya, segala macam menggunakan H11. Ya, menggunakan H11 ya, proyektor-proyektor halogen seperti mobil Toyota Vios juga masih halogen ya. HIR 2. Jadi enak sekali ya tipe bohlam ini. Makanya banyak orang bilang cuman mau terang. Sebenarnya bohlam itu dibilang bagus bukan hanya terang kan, ada beberapa syarat gitu ya. Jadi bukan hanya cakep aja. Kalau kita ngomongin wanita ya, kita ngomongin cewek bukan hanya cakep aja, tapi dia harus bisa masak, harus bisa rajin doa ya. Istilahnya kalau orang biasa bilang soleha lah apa segala macam ya. Jadi syarat itu bukan cuma terang aja nggak cukup gitu ya. Terang aja nggak cukup karena kita butuh fokus, kita butuh bisa disetel, kita bisa butuh untuk di-adjust segala macam. Ya. Terang sekali bro ini. 2500 lux maksimum. Memang dia belum menyentuh 3000, tapi outputnya bagus. Nah, ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau saya pakai XHP 70 Pak, jangan XHP 50? Gini, proyektor itu butuh fokus, butuh cut off, butuh fokus, butuh tebel supaya outputnya bisa keluar. Kalau XHP 70 chipnya terlalu besar bro. Chipnya terlalu besar, cut off-nya burem. Ini chip XHP 70, dia gede.
50 lebih kecil. Jadi 0,7 kali 0,7 gede dibanding 0,5 kali 0,5 gitu ya. Udah 0,5 udah paling oke lah ya. Gitu ya. Jadi ada yang bertanya kepada saya kenapa nggak XHP70 aja ya. Satu lebih mahal, kedua fokusnya juga kalah dengan yang ini, dan saya juga belum dapat yang bisa full adjustable. Makanya saya bilang LED itu bukan hanya dilihat dari terangnya saja, bisa adjustable, dia stabil nggak ngedrop ya, stabil nggak ngedrop, ini penting. Kenapa? Karena kalau wattnya gede-gede 60 watt, Anda jalan sebentar udah tinggal 30 watt, itu juga kan nggak bagus juga, jadi ngedropnya banyak. Jadi kita mencari LED yang kategori bagus itu satu stabil, wattnya gede, looksnya memang gede ya, dan dia full adjustable ya, bisa disetel enak gitu. Kalau bohlam yang fix fokus, setelnya cuma sedikit juga nggak bagus. Seperti tadi aja lah, itu saya maju mundur, makanya kenapa saya demokan terus ya, supaya Anda bisa tahu ya. Nah ini lampu jauhnya. Nah, lampu jauhnya juga kita akan demokan nih. Jadi supaya Anda paham ya, ini satu paket buat Toyota Fortuner. Sebenarnya VNT Turbo dengan yang saya bilang facelift itu adalah semua sama ya. Seperti Avanza juga sama ini. Ini jadi bisa diorder di Avanza, di Toyota Sienta, di Avanzanya Avanza Veloz, Toyota Sienta ya. Apalagi itu yang menggunakan proyektor tapi masih halogen ya. Vios juga lah. Pokoknya intinya H11, HB3, fog lampnya H11 gitu aja ya. Nah ini HB3, kita cari dulu reflektor HB3. Anda mau di Fortuner nih sama seperti begini nih ya. Kalau Fortuner pertama ya, ininya kan juga dia reflektor, tapi kalau ini kita yang kecil aja dah kita ngetesnya, jadi enak. Nah inilah ya, HB3 bro ini pakainya ya. HB3 itu saya berharap spot banget. Kenapa? Karena kita perlu laser beam, nyorot jauh tapi nitik gitu ya. Sama ini juga full adjustable bro, enak sekali. Anda mau padatnya bagaimana tinggal atur aja, tinggal putar. Yang penting Anda sudah ngunci, Anda mau tarik mundur, mau putar kiri, putar kanan, sangat enak ya. Belum tentu ada loh di setelan tipe LED lain yang bisa seperti ini, langsung on the spot Anda bisa setel, putar-putar, maju mundur. Ada juga yang mesti Anda pakai kunci L kan nggak bisa langsung Anda begini-begini di sini. Mau nggak mau Anda harus lepas dulu setelnya di luar, pasang lagi. Jadi itu tidak on the spot. Kalau ini on the spot ya, udah paling enak dah kalau soal adjustable. Makanya saya rekomenkan banyak orang yang di luar kota udah pakai ini aja. Bapak gampang kalibrasinya, Bapak gampang setelnya. Bapak mau bagaimana, Bapak tinggal tarik maju mundur kiri kanan. Anda nggak perlu datang ke bengkel, Anda lakukan sendiri. Saya pandu ya, saya pandu cara pemasangannya supaya dapat hasil yang maksimal. Oh ada yang bilang begini, Pak, saya beli LED di online bagus-bagus aja tuh, nggak perlu setel. Ya bagus memang, tapi kalau bisa disetel, apakah alangkah lebih baiknya lebih bagus gitu ya, ngerti kan? Memang LED-nya sudah bagus, Anda beli F5 udah bagus, cuman kan kalau bisa di-adjust lagi, alangkah baiknya jadi hasilnya lebih maksimal ya, begitu, ngerti kan? Jadi LED itu semua bagus yang ada di online, Anda mau beli dimanapun. Jadi saya tidak membangga-banggakan atau tidak mengagung-agungkan LED yang saya jual. Saya juga F5 ada jual, DHP juga saya ada jual ya, 60 watt, 50 watt, 52 watt saya ada jual. Semua LED saya hampir punya. Cuman kita untuk menjual ke customer, saya sendiri juga kan hobi. Kita jangan menyusahkan gitu ya, jangan menyusahkan pembeli, dan kita memberikan input yang bagus gitu ya. Ini salah satunya, setel, wattnya stabil, panasnya juga nggak terlalu berlebih ya. Anda pakai 60 watt DHP panasnya lebih banget bro. Lifetime-nya, saya takut cuma di lifetime-nya, dan dia kalau rusak kan dibuang. Kalau ini bisa servis bro, ganti chip ya, seperti itu. Kita akan coba nyalakan ya. Jadi harap dimaklumi, jadi jangan saya nanti bilang karena lu jual ini lu bilang bagus. Enggak, saya orangnya open to the point ya. Saya bilang jelek, makanya saya nggak mau jual LED yang abal-abal ya. Ini spot. Nah ini sama seperti begini deh, kita videokan lagi ya. Nah ini juga sama lah bro, intinya tuh ini kan spot banget ya, nitik. Nah Anda kalau mau saya sih kalau untuk lampu jauh terus terang saya butuh laser beam, jadi spot nitik ya. Nah kalau ini Anda bisa bermain diputar ya tuh. Anda bisa main diputar
ya. Sebenarnya Anda mau mau bagaimana juga bisa, suka-suka Anda. Cuma kita defaultnya adalah vertikal ya, jangan lupa huruf K-nya vertikal, dan kita bisa tarik mundur ya. Nah, kalau ini kan agak lebar tuh, jadi maunya yang float. Kalau saya mah demennya spot. Jadi kalau spot itu ya kita dorong maju. Jadi lebih nitik. Ya, kadang-kadang ada orang yang demen float loh. Saya bilang, "Pak, dorong maju, lebih nitik dong, lebih bagus, sorotan lebih jauh." Ah, saya demennya agak lebar. Nah, itu kan susah juga. Nah, ini full adjustable, enak. Sesuka Anda lah ya. Bagaimana sukanya bagaimana ya, Anda tinggal just do it ya. Tidak ada patokan, tidak ada aturannya. Anda mau bagaimana bebas ya, karena ini kan barang punya Anda juga. Tapi kan kita hanya bisa memberi saran ya. Kalau saya jujur terus terang, namanya high beam itu kita harus jauh. Harus lampunya bisa jauh, sejauh-jauh mungkin ya. Itu kita namanya butuh spot ya, nyorot. Kita butuh yang namanya nyorot ya. Jadi kita butuh sejauh-jauh mungkin. Jadi perlu pensil beam namanya. Tapi ada orang yang demen float melebar ya, it's okay, just do it ya. Nggak ada masalah. Kita akan coba juga ini, yang ini. Jadi sebelum dikirim kita akan kalibrasi ya. Ini udah saya bongkar sebenarnya. Tengahnya udah kita kasih thermal pass, kita tambahkan ya. Karena dari pabrik jujur terus terang pelit banget bro. Harga thermal pass kan nggak seberapa. Kadang-kadang ada yang nggak dikasih ya, namanya juga pabrik ya, quality controlnya kurang. Makanya barang yang sebelum dikirim kita kali quality control lagi ya. 29,4 ya, jadi 30 watt. Bolam ini stabil bro. Paling rendah-rendahnya 27 wattnya ya. Sudah Cooper juga tipe ini ya. Saya rasa cukup ya. Saya ngoceh-ngoceh. Mungkin bagi orang yang nggak paham saya dibilang ngoceh-ngoceh, tapi buat Anda yang punya barang ini pasti bersyukur saya review ya. Jangan lupa pasang, tinggal colok ya. Tidak ada yang potong-potong kabel. Untuk fog lampnya saya harus masih konfirmasi H11 atau HB4 pakainya ya. Karena tiap-tiap mobil tahunnya berbeda, tipe LED-nya berbeda ya. Harga Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Saya tidak sebutkan di online di video saya. Kenapa? Karena orang ada kenaikan harga, ada penurunan harga, kadang-kadang kita sensitif ya, bilang, "Oh, apa harga di online segitu?" Jadi bukannya tujuannya mau beli, tapi cuma membandingkan harga, pusing saya. Jadi mendingan harga langsung WhatsApp ke saya 0898 269 3838, atau Anda mau cari langsung di marketplace Bukalapak, Anda cari akun saya Juragan Lampu ya. Anda cari di Google Juragan Lampu Bukalapak, nongol lah itu. Di Shopee adalah F3 Moto Lighting. Anda tinggal cari di Google F3 Moto Lighting Shopee. Untuk di Tokopedia Anda tinggal cari reseller Juragan Lampu Tokopedia ya. Jadi Anda bisa beli juga di situ. Tapi saya jujur terus terang, saya adalah megang Bukalapak. Jadi kalau ada komplain Anda langsung berhubungan dengan saya. Anda komplain ke saya tukar baru. Anda konsultasi juga bisa langsung ke saya, tapi Anda beli di Shopee, di Tokopedia juga bisa sebenarnya konsultasi, tapi saya lebih concern ke Bukalapak ya. Oke, kita tunggu dulu jawaban H11 atau HB4 ya. Terima kasih. Untuk fog lampnya ternyata menggunakan HB4 ya, 9006. Setelah tadi pikir-pikir berdebat sana sini antara H11 dengan HB4, ternyata adalah HB4 9006 ya. Bolamnya ini ya, ini tinggal pasang aja sih sebenarnya, nggak ada yang dipusingin. HB4 DC Automax ya, 2 warna. Kita tes dulu sebelum dikirim. Ya, putih, kuning seperti biasa. Chip kuningnya akan di bawah, chip putihnya akan di atas, jadi efek sinar kuning akan lebih jauh ya. 19 watt 1900 lux maksimum. Mau ganti warna dengan cara matikan nyalakan lampunya ya, switch lampunya maksudnya. Anda nyalakan sekarang warnanya putih, matikan nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna kuning ya. Putih kuning, putih kuning ya.
Kita akan kirimkan, jadi ini untuk orderan untuk Fortuner ya ke Medan. Bisa juga untuk mobil lain, saya udah bilang kombinasinya adalah seperti Avanza Veloz juga pakai seperti ini ya, Toyota Sienta, tapi fog lampnya mereka menggunakan H11 bukan HB4 ya. Oke, terima kasih.